jangan dia meminta bantuan dari Yayasan Amil Zakat Nasional, lalu ketika Amil Zakat Nasional memberikan syarat bahwa yang harus menerima bantuan ini hanyalah orang yang karena dinas sosial itu bukan milik agama Islam. Dinas sosial itu milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga semua dana yang masuk, apalagi saya mulai memberikan syarat yang harus menerima bantuan saya adalah orang yang seagama. Kalau begitu syaratmu, mendingan Salam guys, kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Ada berita yang mengiris hati menurut saya, datang dari Bangka Belitung, di mana di salah satu daerah dinas sosialnya memberikan syarat untuk dapat menerima bantuan sosial. Syarat yang harus dipenuhi, yang pertama adalah harus beragama Islam. Memang sih, bantuan itu mereka dapat dari Amil Zakat Nasional. Tapi menurut hemat saya, seharusnya pemerintah tidak boleh bersikap diskriminasi begitu terhadap orang yang tidak beragama Islam. Kalau dana itu, bantuan itu sudah sampai ke dinas sosial, maka seharusnya dinas sosial tidak boleh menyalurkan dana itu hanya khusus kepada orang yang beragama tertentu. Karena kenapa? Dinas Sosial Republik Indonesia itu milik seluruh masyarakat Indonesia. Seharusnya dinas sosial itu tidak boleh bersikap seperti itu. Jangan dia meminta bantuan dari Yayasan Amil Zakat Nasional, lalu ketika Amil Zakat Nasional memberikan syarat bahwa yang harus menerima bantuan ini hanyalah orang yang beragama Muslim, maka tindakan dinas sosial adalah menolak bantuan itu. Karena apa? Ketika dinas sosial mulai bermain mengikuti syarat daripada Amil Zakat itu, maka secara tidak langsung dinas sosial mulai bersikap diskriminasi kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Ke dinas sosial seharusnya disalurkan kepada masyarakat luas, apapun agamanya harus disalurkan. Begitu. Dan menurut saya, kalau kita memberikan bantuan sosial, misalnya saya punya dana, saya serahkan kepada dinas sosial, seharusnya saya yang menyerahkan ini tidak boleh lagi mengatur dinas sosial. Apalagi saya mulai memberikan syarat yang harus menerima bantuan saya adalah orang yang seagama dengan saya. Kalau begitu syaratmu, mendingan tidak usah kasih ke dinas sosial. Yang namanya dinas sosial itu, dia tidak memandang agama, suku apapun. Yang dia tahu orang yang butuh pertolongan, saya tolong, saya bantu gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan saya ini memiliki sosial tetapi saya masih pilih-pilih agama A, agama B, menurut saya ada yang tidak beres di otak Anda. Ada yang tidak waras. Sosial itu tidak memandang yang namanya agama, suku. Yang namanya sosial ya membantu orang susah, saya bantu. Itu namanya sosial. Masa bantuan sosial kok harus pilih agama ini, agama itu? Itu namanya bukan bantuan sosial. Itu bantuan untuk umat agama saya. Gitu loh. Jangan pakai bantuan sosial. Tidak cocok bahasanya gitu loh.
Ini menurut pemahaman saya yang orang awam. Ya. Jadi amil zakat pun dalam hal ini kurang bijak menurut saya. Dan lebih goblok lagi menurut saya dinas sosialnya. Sudah tahu syaratnya gitu kok masih juga diterima. Ini kan nggak ada otak gitu loh, nggak waras otaknya. Rupa-rupanya isi dalam dinas sosial di Bangka Belitung ini sudah ada yang disusupi oleh oknum-oknum pemecah belah bangsa. Ini saya akan berikan kepada saudara surat lengkapnya ya. Bukan lengkap juga, sepucuk surat yang saya dapat tentang surat dari dinas sosial yang menyaratkan bahwa yang menerima bantuan itu hanya syarat pertama harus memiliki KTP, harus beragama Islam. Ini suratnya saudara. Ya, ini sepucuk surat ya yang saya temukan di siword.com. Dinas sosial ya, saya bisa baca lagi yang lain ini ya. Ini di Pangkal Pinang 30 Maret 2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota lalu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat. Ini permohonan data mustahik dalam rangka mengurangi dampak negatif dari penyebaran C-19 bagi perekonomian dan kehidupan, serta membantu mengurangi beban kehidupan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengajukan bantuan sosial kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya bantuan saudara dapat mengusulkan nama calon penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut. Beragama Islam. Yang pertama. Yang kedua, layak mendapatkan bantuan tidak mampu disertai dengan surat keterangan tidak mampu. Yang anehnya tadi, di bagian atas surat katanya ya, membantu mengurangi beban kehidupan bagi masyarakat yang kurang mampu. Seharusnya jelas suratnya ya. Tulis saja masyarakat agama Islam yang kurang mampu. Jangan bilang masyarakat. Masyarakat ini luas ya. Ini surat tidak beres menurut saya ini ya. Ya karena sesuai dengan syaratnya harus beragama Islam. Seharusnya masyarakat yang beragama Islam. Jangan masyarakat saja. Kalau mengatakan masyarakat ya seharusnya yang menerima bantuan ini harus masyarakat. No, syarat harus agama Islam. Ini rupa-rupanya tidak tahu tulis surat orang ini ya. Luar biasa betul pemerintah ini. Wah. Oleh karena itu ya, menurut saya oknum dinas sosial yang begini, yang tidak cerdas, tidak waras seperti ini, dipecat saja. Dicopot saja dari jabatan PNS. Tidak pantas dia makan uang dari rakyat. Perutnya kenyang, anak istrinya, keluarganya, suaminya, keluarganya kenyang, tetapi otaknya otak tidak waras, otak kotor seperti itu. Ini namanya pencundang ya. Pencundang dan tidak pantas. Oke guys, salam waras. Semoga lewat video ini kita belajar bagaimana yang namanya hidup bersosial. Yang namanya sosial ini sudah tidak pandang lagi. Lu agama mana, beta agama mana. Kita ini manusia, makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi siapapun dia kalau membutuhkan pertolongan Anda, bantu dia.
Oke? Dan yang kedua, belajarlah hidup berbangsa dan bernegara. Kita ada di negara NKRI. Jadi sudah seharusnya kita belajar menghargai. Jangan diskriminasi seperti ini. Salam waras dan bye-bye.